Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Ruswayati SPD, calon guru penggerak angkatan keempat SDN Cibacang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi kritis filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara pula, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Yang pertama, petani itu menanam benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi jagung yang bagus, diberi pupuk, kemudian diberi pengairan yang cukup, dan akhirnya tumbuhlah jagung yang tumbuh dengan baik. Begitupun dengan anak-anak, dari kecil dirawat, dipupuk dengan ilmu pengetahuan yang akhirnya tumbuh menjadi anak yang berkualitas, walaupun tidak semua anak tumbuh dengan maksimal. Menurut Ki Hajar Dewantara pula, seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki pendidikan global abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya adalah budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya, atau merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang menginspirasi dalam dunia pendidikan adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan.
Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada peserta didik. 2. Pendidikan budi pekerti dan pengembangan pendidikan karakter. 3. Pengembangan bakat dan minat siswa. Dan yang keempat, pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diterapkan di sekolah saya adalah: pertama, pembiasaan setiap hari Jumat melatih peserta didik dalam pengembangan karakter dan penumbuhan budi pekerti. Yang kedua, melatih peserta didik menjadi lebih kreatif dengan cara berkarya dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Melatih peserta didiknya nanti akan menjadi peserta didik yang kreatif, dan juga melatih mengembangkan diri dalam bidang seni. Peserta didik seyogyanya diberi ruang yang luas untuk mengeksplorasi potensi diri, berekspresi secara kreatif, dan bernalar secara kritis melalui percobaan-percobaan yang dilakukan di setiap kegiatan pembelajaran. Melestarikan budaya tradisional Kaulinan Barudak yang terintegrasi dalam muatan lokal Rineka Budaya Sunda. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai tuntunan tingkah laku dan penjabaran Pancasila setiap butirnya ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kemudian kegiatan-kegiatan yang memberikan pengalaman pembelajaran yang berfaedah untuk kecakapan hidup, yaitu dengan mengikuti kegiatan pasukan khusus ketika akan menghadapi HUT RI, kemudian berlatih di depan orang banyak ketika mengadakan acara Maulid Nabi, dan juga berlatih untuk memasak. Harapan saya, semoga dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini dapat memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan semakin memiliki keterampilan belajar dan berinovasi bagi peserta didik, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta peserta didik dapat bekerja bertahan dengan menggunakan keterampilan hidup atau life skill. Demikian yang dapat saya paparkan dalam ekspresi filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa mengimplementasikannya untuk mewujudkan anak Indonesia menuju merdeka belajar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.